Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Gue Faris. Kita akan ngebahas Deadpool and Wolverine spoiler. Ini mungkin saatnya untuk kita kayak nanya-nanya kalau bingung kali. Iya, betul. Karena lumayan ribet anjir. Iya, kompleksnya. Maksudnya apa ya? Untungnya gue nonton Loki juga sih gitu loh, TVA. Season 2 gue gak sampai habis. Nonton. Cuma seenggaknya di season 1 lu udah tahu lah TV. Udah tahu, makanya tadi gue bilang kayaknya bener-bener ya Marvel juga nggak bisa sih bisa buat film Deadpool yang nggak nonton. Maksudnya universe udah sebesar ini mau nggak mau dia harus ngaitin sama yang kemarin-kemarinnya gitu. Jadi kayak TVA untungnya tahu, Elliot kita tahu gitu ya. Jadi kita bisa paham dengan apa yang terjadi di Deadpool. Cuma yang gue bingungin di scene awal sebenarnya ini Deadpool di universe siapa sih? Karena kan kita tahu di Deadpool 2 ceweknya kan mati. Tapi kan dihidupin lagi kan, seingat gua. Yang dia kembali ke masa lalu. Guys, masa lalu. Di ininya, kan akhirnya pakai jamnya si Cable. Terus kalau nggak salah sama Domino tuh dibenerin jamnya. Terus akhirnya dia ke masa lalu tuh. Nah kayaknya, nih gue lupa juga nih. Kayaknya si Deadpoolnya nggak mau pacaran karena biar nggak mati ceweknya. Iya sih, kayaknya gitu sih. Nah, makanya di sini kan mereka kayak nggak pacaran gitu. Jujur ya, gue nonton Deadpool 2 tuh belum ada sebulan. Tapi seinget gue apa gue nggak nonton sampai habis? Apa itu di credit scene? Gue juga lupa is. Pokoknya di endingnya sih. Jadi setelah misinya selesai kan tuh. Soalnya setahu gue Cable balik. Dia ngeliat dia balik. Alatnya tuh dibawa. Nah iya pokoknya di endingnya ternyata alatnya mereka punya lah. Akhirnya dibenerin sama Domino terus akhirnya kembali ke masa lalu tuh si Deadpoolnya. Makanya kan yang ada di after credits yang dia bunuh Deadpool yang di X-Men Origins terus bunuh Ryan Reynolds tuh. Itu kan dia pakai alatnya Cable. Iya. Yang bunuh Ryan Reynolds dia. Berarti itu jatuhnya masih di universe yang sama ya? Masih di universe yang sama ya dan itu berarti paham gue tuh kalau di situ berarti. Cuma menariknya menurut gue ternyata Deadpool yang ini bukan dari universe itu. Dari universe 616 ternyata. Jadi dia dari universe. Jadi gue baru tahu juga ternyata universe-nya Captain America tuh Endgame, Thanos segala macem. 616. Itu 616. Yeah. Tadinya kan 19999 itu kan. Ternyata di Doctor Strange 2 dikonfirmasi mereka harus 616. Yeah. Dan di film Deadpool 3 ini, Deadpool Wolverine ini, konfirmasi ternyata Deadpool dari Earth 616 kan. Yang bukan Deadpool 12 nih. Deadpool 12 tuh. Tapi sebelum Deadpool 12 dia dari Earth 616 kayaknya sih. Cabut ya? Cabut, makanya kan yang dia ditolak Avengers kalau di film ini balik lagi koreksi kalau gue salah ya, karena nonton film baru sekali. Jadi dia yang ditolak Avengers, akhirnya dia pergi ke universe lain tuh 10.005. Nah 10.005 itu universe X-Men yang zaman dulu tuh. X-Men yang 2000-an sampai Days of Future Past sampai Wolverine segala macam, sampai Logan. Berarti itu satu universe sama X-Men sama ini Deadpool. X-Men yang jadul. Iya itu itu gue tahu tuh. Ya, ternyata dia stay di 10.005 dan punya teman-teman di 10.005 gitu. Anjir, gue juga baru tahu di film ini ternyata. Keren sih dan menarik informasinya. Lumayan kompleks ya berarti ya. Jadi ternyata dia sebenarnya bukan dari universe itu anjir. Deadpool ya, dari universe Marvel ya. Deadpool itu Peter Pool. Bukan? Nggak tahu. Itu atau kan dia menggantikan Deadpool yang ada di situ. Memang takdirnya dia menjadi Deadpool di situ, nggak tahu juga ya. Bisa jadi Peter Pool juga. Pantesan aja dia juga kan ditarik sama TVA gara-gara sudah mengacaukan banyak kan. Iya. Oke. Nah, cukup kompleks kan sebenarnya ya di awal ya. Gue juga baru paham nih pas nonton. Cuma menarik lah. Kita tadi belum sempat bahas sarkastik dan cameo-cameonya ya gitu. Contohnya aja deh. Gue nggak expect banget, ternyata banyak banget cameo yang mengejutkan gitu. Iya. Dari pertama yang muncul tuh siapa ya? Cameo pertama ya? Chris Evans ya? Itu bangsat banget dah. Gila Chris Evans bro. Chris Evans anjir kan pas nongol orang Captain Amerika. Gue sebenarnya juga bingung tuh. Tapi gak ada tamengnya lagi anjir. Lu udah ini gak? Tapi dia soalnya menggocek sih gara-gara gauntletnya kan dia pakai merah gitu kan. Sengaja, terus celananya juga celana Captain America, terus pakai hoodie gitu, pakai poncho gitu. Pas dia flame on anjir. Sebenarnya gue udah pernah baca kan kayak Human Torch. Chris Evans dirumorkan bakal main di Deadpool sebagai Johnny Storm. Cuma ya kalau rumor gitu ya gue singkirkan lah, gue nggak begitu percaya gitu. Tapi pas ngeliat anjir kaget bro. Tapi itu ya men, gue nonton, gue beli kasetnya anjir Fantastic Four yang dulu kayak
Anjir itu berkesan banget gitu loh si Chris Evans dengan gaya slangnya itu pertama kan makanya kaget kan tiba-tiba ngomong anjing ngomong kotor nih Captain America. Gila. Nyata ya Johnny Storm. Gila. Keren banget sih, mind blowing dah. Oh itu the Oh best ini sih. sebelum Johnny Storm, varian Wolverine anjir. Oh iya varian Banyak Wolverine banyak gila, itu banget keren. ada Itu yang lucu sih. bogel-bogel ya Iya, anjir. yang komik accurate. Iya Anjir, iya. lucu banget. Iya. Itu Ada kocak sih. Wolverine ada banyak kan, kayak dari banyak komik-komik, berbagai macam komik dimasukin situ. Ada Henry Cavill juga bro, Iya. cameo gila. Gila ya, Henry Cavill mau deh. Berarti Henry Cavill tuh sempat maksudnya diisukan atau emang Sebenarnya isunya kan ada banyak kan, Ah. kayak yang mau di cast sebagai Wolverine kan ada banyak tuh, ada Daniel Radcliffe, ada Taron Egerton juga. ini untuk yang baru? Ya untuk yang baru kayak orang fan cast gitu loh. Jadi orang kayak wondering apa di Deadpool Wolverine nanti mereka akan muncul sebagai varian Wolverine, tapi ternyata yang muncul Henry Cavill. Tapi Henry Cavill pernah sempat diisuin nih. Kayak pernah Wolverine? deh untuk Anjing, nggak cocok juga ya. fancast gitu. Tapi ya Kalau ya, dari segi maksudnya- look sih iya, lumayan sih. Maksudnya tinggi banget, lu lebih Iya, tinggi dibanding Hugh Jackman anjir. Tinggi banget. Kalau badannya lebih bagus anjir. Cuma lah akurat kayak yang itu yang bogel aja. Yang bogel gue berharap padahal Daniel Radcliffe tadi kalau misalnya pas lucu ya, pas Tapi turun lucu ya. banget sih anjir. Kita gaknya kan duduk. Ternyata nggak cocok ya Wolverine bogel ya anjing. Sebenarnya cocok, cuma lucu aja ngeliat Hugh Jackman jadi bogel anjir, palanya gede. Suaranya gebas anjir, kocak banget sih. Mungkin kalau emang bogel kayak Taron Egerton gitu cocok sih kayaknya. Cebol. Tapi mantep sih, itu fresh banget sih ya. Lucu sih. Itu fresh banget itu. Cari Wolverine. Iya. Tapi gue sebenarnya rada apa ya? Rada bingung sih kriterianya si Deadpool sebenarnya cari Wolverine yang bener kayak apa? Karena menurut gue kayak ketika dia menemukan Wolverine kayak yang lain tuh banyak Wolverine yang keren gitu. Kayaknya Daripada feeling Wolverine gua ini sebenarnya satu hal sih. Wolverine tuh kan punya tipikal atau sifat yang makanya tadi dia bilang ketika gua ngajak lu pasti ngenusuk gua, ngebunuh gua dan lu gak bakal mau, lu diajak X-Men aja gak mau gitu. Iya. Sampai akhirnya nemuin Wolverine, hopeless nih masa dikatain gitu, diem aja anjir gitu. Mungkin unik Iya kali nih menurut kayaknya gitu loh. Iya sih. Mungkin itu sih yang gua tangkap faktornya di situ. Oke, Chris Evans gila gokil. Iya. Human Torch. Dan di The Void sih itu keren sih The Void. Tapi gue juga bingung deh, emang si Mad Max Furiosa sempat ini dulu. Sempat apa? Maksudnya kenapa jadi jokes ya? Furiosa ini? Ya nggak apa, lucu aja kali. Gue soalnya emang mirip Mad aja Max kan sih. The Maksudnya Void. dunianya juga mirip kayak Dan juga kan gersang-gersang gitu. Furiosa memang keluar di tahun itu mungkin kan. Mereka mungkin kayak ya orang lagi fresh juga nih, Iya, inget iya. sama universe Mad Max dan Iya, iya. Furiosa. Iya. Gitu. Tapi Jadi aja ya. lucu ya. Gue tuh kocak banget sih. Furiosa diteriakin lu anjing. Iya juga Furiosa sama Pasien ini siapa? Iya, Immortan iya. Joe di bawah. terus si 20th Century Fox jatuh. Kayak anjing gue bingung dia tuh dibayar gak sih kalau misalnya ngatain gitu ya? Itu kan udah punya dia sendiri tapi. Siapa? Ya si Fox kan udah punya Disney maksudnya, jadi udah. Iya maksudnya kayak Mad Max gitu. Kan Warner Bros aja itu. Iya, bayar sih kalau itu. Iya kan banyak banget Izin. Honda. Itu banyak license loh. Orang yang Chris Evans juga kocak banget ya pas dibunuh ya kayak mahal kalau dia. Iya, Gitu dia juga kocak banget sebenarnya. Budgetnya mahal kalau kelamaan masih hidup. Sumpah di situ udah kocak banget demi apapun sumpah. Iya, terus banyak karakter X-Men yang dari dulu muncul Iya, gila, iya, Pyro, Todd, terus ada Pyro tuh ya, Sabretooth juga. Pyro di mana ya? Gue lupa deh. Itu yang api. Iya, X-Men tapi 2. X2. lupa. Dia jahat ya? Jahat terus jadi baik. Terus jahat lagi. Iya. Banyak banget karakter di ini sih. X-Men dulu sebenarnya. Terus ada Psylocke juga. Keren-keren sih X-Men Terus zaman dulu. apa Magneto yang ternyata nggak di ini tapi kayak marah gitu kayak gitu. Anjir padahal kita udah aji gitu. Iya, banyak karakter baru juga. Karakter lama bahkan dari bukan dari X-Men juga ya. Iya. Dari Blade. Iya itu sih gue suka banget Ada sih. Elektra juga. Paling Elektra itu gue nggak ini expect. sama sekali sih. gue ya paling gak expect Gambit. Kalau Gambit Filmnya belum ada Is. Iya, Maksudnya lucunya itu sih mereka Itu. berdasarkan rumor Channing Tatum, bukan rumor bahkan udah fakta ya kalau Channing Tatum pengen udah ada gitu film Gambitnya cuma nggak jadi, ini jadiin jokes. Iya dijadiin jokes dia yang pengen jadi ini gitu ya. Ngebet jadi Gambit, akhirnya kesampean bro di film ini. Dan Tapi keren bagus lagi. banget sih Gambit ya. Anjing Meskipun bayang. secara looks kayak rada Iya. gede banget itu, cuma secara action dan Iya, kostum akurat banget sih. Actionnya Iya, keren lagi. Yang dia ada berantemnya kan tuh Iya. gila, keren Itu banget. bro Gambit bro yang kita cari. Dan yang gue suka di sini tuh kayaknya bener-bener semua
X-Men yang atau semua hero atau siapapun villain ya diakuratin gitu loh, Is. Iya benar. Kostum lah Kostumnya. dan lain sebagainya. Wah men, lu ngelihat Wolverine, Hugh Jackman yang gak pernah kita lihat anjir. Iya, kostum. Wolverine dengan kostum, Oh iya, dengan gaya. yang di variannya juga kan. Wolverine Iya. pakai kostum beragam, gila keren banget. Ada yang dari komik tuh yang coklat. Iya. Waduh, ngeliat itu merinding anjir gua. Enggak, gaya fightingnya juga, Is. Kalau lu ini Lebih kejam sih. lebih kejam sama apa sih? Postur-posturnya yang Iya. ya mungkin di Kayak ini di ada tapi komik kayak ya. abis itu kayak kayak cepet banget gitu loh, Is. Dan apa maksudnya? Posenya tuh kayak komik banget itu, yang bener-bener di stretch itu sampai begini banget. Iya. Kan kita nggak pernah lihat sebelum. Dan gue nggak expect Hugh Jackman mau besarin badan kayak gitu lagi anjir. Gila ya badannya ya. Yang di ending ya. Iya, terakhir kan kalau nggak salah gue merasa badan terbagus dia jadi Wolverine tuh di Wolverine yang kedua, masa di Jepang. Itu mau gila banget kan itu. Kering banget ya. Shape-nya gila, Bro. Itu parah banget. Dan di sini ya kelihatan sih emang udah tua ya, sebagus dari menurut gue udah maksimal tuh. Coba pastinya kan ada CGI dikit. Iya, Cuma iya. tetap aja, Bro. Gila Itu sih. udah gila banget sih, udah di umur segitu masih bisa. Terus yang gue suka tuh kata-kata Blade sih, yang dia bilang kayak apa? Kita akan jadi history gitu loh. Kita akan jadi penutup cerita yang bagus. Makanya gue suka di sini karakter-karakter yang terlibat, kayak Blade, terus Elektra, Gambit. Dia tuh membawa karakter itu untuk menostalgia dan tidak mencemarkan film dia sebelumnya gitu loh. Maksudnya kayak ditutup dengan udah lu pernah jadi karakter legenda men, lu pernah meranin itu dan gue nggak mau nutup lu sebagai lu mati, lu apa, lu tuh penyelamat gitu loh. Lu tuh nyelamatin universe ini loh gitu loh. Yes. Itu yang gue suka. Even Gambit ya yang belum ada gitu ya. Iya. Iya kan? Itu yang gue suka sih. Dan itu yang menariknya karakter-karakter si siapa? Yang mereka tuh di Others itu punya motivasi yang menarik juga menurut gua. Karena mereka kan kayak di cast out dari universe-nya kan. Seakan-akan mereka nggak dikasih kesempatan untuk menyelamatkan universe gitu. Iya. Dan ketika universe Deadpool udah mati, mereka jadi punya kesempatan kedua gitu. Iya. Itu kerennya di situ sih. Jadi mereka punya tujuan. Betul, gue suka banget. Dan Blade, apalagi kata-katanya Blade yang menurut gue kayaknya ada pesimis gue tuh. Marshall Ali. Ini ngomong gue the only Blade dan sampai akhir ini gituin anjir. Gimana sih ya? Iya, dia Apakah itu sebuah tanda ya, iya sebuah clue gue akan jadi. Karena kan sebenarnya juga Blade yang Marshall Ali belum ada kejelasan kan. Iya. Terakhir kayak ditunda-tunda mulu gitu. Padahal di situ namanya aktornya lagi gila banget tuh nggak salah. Baru menang Oscar, filmnya lagi bagus. Dimunculin rumornya masuk Blade gitu, wah gokil sih. Gitu gokil sih, gua akuin men gila cameo-nya mahal banget Deadpool, gila. The Gambit baru juga kan, baru nongol. Gambit tuh debut juga tuh di X-Men, maksudnya belum pernah keluar. Iya. Terus ada Cassandra Nova juga. Iya. Saudara kembarnya Charles. Tapi mirip banget sama James McAvoy ya. Iya. Tapi gue baru tahu dia punya saudara kembar sih. Yang punya sih, cuma gue juga belum pernah baca komik yang ada dia sih. Gue baru lihat kekuatannya dari sini juga. Tapi OP juga ya. Iya OP. Terus X23 muncul juga. Anjir. Dan di endingnya dibalikin ke universe Deadpool. Iya, Apakah iya, itu akan menjadi? Tapi mungkin yang cukup pada orang kecewa adalah Lady Deadpool ya. Ini Taylor Swift sih. Iya suaranya ya. Sebenarnya kalau menurut gue ya walaupun padahal itu momen kayaknya kalau dia buka topeng sekali aja itu bakal service banget ya. Wah pecah banget nih sosis. Cuma kayak feeling gue itu bukan dia yang syuting, tapi di dubbing sama Taylor Swift kayaknya sih. Karena kan kita nggak stay untuk kredit sih, jadi kita nggak bisa mastiin kalau itu siapa. Mungkin nanti kalian bisa komen di bawah itu di kredit siapa tuh yang ngisi suaranya. Tapi kayak suaranya Taylor Swift. Taylor Swift. Enggak, sebenarnya clue-nya sebenarnya gampang sih waktu dia naikin mobil sebelum ini ada lagunya itu. Abis itu nggak lama kan mention si Lady Deadpool juga kan. Ada. Jadi itu gue feeling gue sih Taylor Swift. Cuma kayaknya kalau dia buka, itu bakal jadi momen wow gitu lagi tuh. Ini sih nggak bisa syuting. Mungkin dia lagi tour atau kayak gimana, jadi nggak bisa ada kesempatan untuk buka topeng. Coba dari postur tinggi, rambut, kayak ini banget sih, kayak dia banget gitu. Suaranya sih. Dan gua satu lagi yang gue bingung deh, kenapa Deadpool banyak itu menyerang ya? Malah nyerang Deadpool ya? Itu tadi gue sempet kayak inget kenapa ya? Cuma pokoknya dia bilang apa gitu. Nah itu juga salah satu hal yang gue membingungkan. Gue pikir dia bakal nyelamatin lawan dan lain sebagainya gitu. Lupa tadi gue kayak ada reasonnya, cuma udah lupa lagi. Iya itu tuh momen itu sih yang gue
cukup Kenapa bingung Deadpool-nya gitu. nggak mau bantuin Deadpool gitu. Iya, Deadpool itu nggak mau bantuin Deadpool dan malah nyerang Deadpool sama Wolverine ya. Abisnya walaupun Mungkin membalas dendam kali. nggak tahu deh. Kayak mereka udah dijatuhin ke The Void gitu. Mending kan soalnya kan si siapa namanya? Cassandra itu pengen ngancurin universe biar semuanya jadi Void kan. Semuanya gabung ke Void gitu. Mungkin itu kan. Soalnya di situ momen yang gue cukup membingungkan gitu. Tapi ya itu ditutupi dengan action scene yang gokil gitu. Keren sih. Deadpool melawan Deadpool, ribuan Deadpool. Iya. Dan yang gue suka lagi mungkin ini ya. Di sini emosinya tuh tetap dapat gitu. Ada momen sedihnya tapi ya tetap aja komedinya tidak merusak momen sedih itu gitu loh menurut gue. Jadi tadi efeknya cuma nggak jadi sedih-sedih banget ya. Gitu kayak pengorbanan yang di scene akhir aja tuh menurut gue kocak juga sih. Maksudnya gue nggak ada ya motifnya gue terima Deadpool Cuma nggak merusak momen sih. Ini nggak merusak momen. Penting. Karena kan yang apa ya si Deadpoolnya punya momen sendiri flashback ya kan. Dan Wolverine punya momen sendiri flashback. Setelah flashbacknya selesai baru ngelawak tuh si Deadpoolnya. Itu keren sih. Jadi nggak dirusak itu nggak dipatahin. Gitu tapi Wolverine pas make topengnya anjing bagus banget lagi. Iya. Cocok banget lagi. Keren. Maksudnya nggak konyol gitu. Iya. Bagus lagi. Jadi serem. Ya mungkin tepat kali ya di saat era modern sekarang teknologi CG dan kostumnya jadi bisa menyesuaikan. Mungkin kalau dulu di action jadi kocak ya. Iya. Dulu kan soalnya ini kan apa? Tapi kan sempat ada momen ya tau gak lo? Yang si Scott. X-Men 2 kan. Iya. Sih. Itu dia apaan nih gitu. Kalau zaman dulu kan zamannya jaket kulit soalnya. Iya jadi sih. jelek. Iya Masih sih. belum ada teknologi baju yang Iya. fiber gitu. Apalagi ya yang ini ya. Tapi Gambit luar biasa sih ya. Ini banget. Tapi gue merasa akhirnya Channing Tatum tidak cocok. Kegendutan Gedean badannya. Gedean anjing kayaknya harus yang lebih kurus. Gue merasa Kalau secara look yang, sih, iya sih. yang lebih cocok Nicholas Hoult. Ada kurus, rambutnya ada mirip ya. Cuma dia udah jadi bisel ya. Tirus-tirus gitu kan. Iya. Cocok. Menurut gue Secara look sih memang kurang sih. gue Cuma kalau kaget sih gue karakter keren. oke sih. Pas ini ya muter. Iya, pas kartu dia gue terbang bilang anjir game. gue langsung wah Channing Tatum beneran anjing. Gue kayak itu sih kayak apakah mereka pakai Channing Tatum atau orang lain? Ternyata bener Channing Tatum. Iya anjing sumpah. Tapi gokil sih menurut gue. Di sini banyak banget cameo. Ada ini juga Stanley kan? Stanley. Di busnya. Banyak lah kalau istilah kayak gitu. Banyak banget ada kreator Deadpool juga namanya ada di toko gitu segala macam. Deadpool variannya juga tuh yang ribuan. Waduh, banyak tuh dari komik. Kidpool gitu. Tapi mungkin terakhir dari gue kita tadi bahas karakter kayak udah mantep. Jokes sarkastik yang lo suka apa aja? Terlalu banyak sih gue. Banyak banget ya? Anjir. Sampai gue paling suka banget pas gue puas banget dia ngomong Marvel lagi jelek. Iya. Itu Terus lucu. si apa namanya Captain America dengan yang selalu kata-kata nggak boleh kasar dan lain sebagainya. Terus kayak kesalahan terbesar Disney bawa universe Deadpool sampai dia ngomong kayak ngapain film ini dijadiin trilogi sih coba lu bayangin. Gitu aja kocak banget aja. Yang Wolverine baru bangun tuh. Welcome to the MCU. Iya. Tapi lu datang di saat yang tidak tepat. Lagi jelek. Sama yang dia ngomong gini, lu tuh bakal 90 tahun apa umurnya. Kocak lucu banget anjir gue. Lu akan dijadiin apa Wolverine sampai 90 tahun. Terus di endingnya juga kan ketika dia hidup lagi tuh kan 90 tahun. Iya banget callback-nya ya anjir kayak anjing tuh penuh. Itu gue suka dialog case sarkastiknya tuh dapat banget anjir. Kayak gila sih. Itu memang kayaknya Deadpool di tangan yang tepat banget sih. Di Ryan Reynolds dan tim Deadpool itu udah Iya, siapa sutradaranya? Sean Levy. Iya. Sean Levy semua bagus banget sih. Gua suka banget aja sama treatmentnya. Oke sih. Maksudnya Sean Levy filmnya sebelumnya kan juga biasa aja gitu. Iya, iya. Tapi di sini oke sih menurut gue. Sama apa ya yang gue suka ya? Gue suka mungkin ciri khasnya juga nggak hilang ya. Menjadikan momen keren tuh diiringin lagu kayak model video klip gitu, gue suka banget sih. Di paling gue suka banget di opening sih. Wah perfect, mainin tulangnya Epic sih. Logan dan masukin apa credits. Wah anjing bagus banget itu. Gila menurut gue. Pilihan musiknya juga bagus-bagus. Iya. Jadi mengamplify action scene-nya juga. Iya sumpah. Keren. Yang lawan Deadpool juga tuh gila banget. Yang dari kiri kanan ngikutin. Aduh sumpah gue suka banget. Gue suka banget dah. Pokoknya Deadpool gue kayak nonton lagi. Pasti harus sih. Gue kayak nonton lagi dah. Harus banget. Gila ya semua momen dapet dah. Pokoknya lo
bakal puas banget, spoilernya juga men gila lo. Tepuk tangan, Blade keluar 1. Blade belakangan ya, cewek dulu ya? Elektra dulu. Elektra gue udah kaget banget, gila. Gue gak nyangka Elektra ngapain di situ gitu. Iya. Lu pikir cuma cameo biasa, tapi ternyata gue pikir ya, dia kayak Channing Tatum atau Blade gitu. Cuma di situ doang gitu. Momen situ ternyata anjir sampai dia nggak. Ternyata bantuin. Iya. Ini kayak Elektra gitu. Terus gue kaget juga Jennifer Garner mau gitu untuk balik sebagai Elektra gitu. Dan gue jadi mikir apa ada Ben Affleck nih bro. Ternyata nggak ada. Terus siapa nama ini juga yang apa Daredevil dijadiin jokes juga. Quicksilver juga. Quicksilver. Aduh kocak banget dah anjir, mantep sih gue suka banget sih. Pokoknya kalau fans X-Men ya, fans film-film Marvel yang zaman dulu itu bakal happy sih nontonnya. Tapi menurut lu nih, kita ngomongin Marvel ke depannya sedikit. Langkah apa yang dia harus dilakuin Marvel dengan saat ini film superhero ya? Mungkin secara general juga cukup menurun ya, menurut gua gitu ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Kalau dari gua kayaknya menurut gua untuk universe-nya gitu ya, The Marvels dan lain sebagainya gitu. Mungkin diistirahatkan dulu, fokus ke X-Men sih kayaknya menurut gua. Dikasih aja dulu beberapa film X-Men gitu loh. Cuma gue setuju maksudnya ya. Gue udah rada bosan juga sama karakter-karakter yang udah kita tonton beberapa tahun itu kan. X-Men menarik banget ya kan. Karena X-Men menurut gue filmnya yang zaman dulu banyak fail-nya gitu. Meskipun oke secara casting oke. X-Men 1 bagus gitu ya. Tapi X-Men 2, 3 menurut gue masih mediocre gitu. Dan ada kesempatan untuk merevive franchise gitu. Menurut gue oke juga, tapi gue ada dilema juga. Masa gue suka dengan siapa namanya Hugh Jackman. Cuma gue pengen lihat Wolverine baru gitu di satu sisi ya kan. Kayak X-Men-nya di sesuatu yang fresh gitu. Cuma di satu sisi gue nggak pengen lihat Hugh Jackman lagi, jadi ada dilemanya gitu. Iya. Bingung gue juga. Menurut gue apa yang harus dilakukan? Hugh Jackman tuh di sini udah diberikan satu kesempatan yang perfect lah dan menutup karirnya sebagai Wolverine sebenarnya udah perfect gitu menurut gue. Memang kalau misalnya X-Men balik gitu, menurut gua ya udah si Hugh Jackman tuh hanya sebagai ya maksudnya dia udah habis gitu. Ibaratnya kayak sebagai konsultan X-Men aja gitu. Dia jadi X-Men akan ada 2, misalnya let's say si Daniel Radcliffe gitu, 1 gitu. Ya cuma yang bakal turun menjadi Wolverine ya si Daniel Radcliffe gitu. Walaupun gue yakin akan jadi bayang-bayang juga tuh, akan dilema Marvel karena kan orang pasti nunggunya. Maksudnya akan jadi bayang-bayang Hugh Jackman karena Hugh Jackman masih ada di situ, di universe itu masih hidup gitu. Kecuali gue pikir akan di reboot dengan cara pengorbanannya Wolverine di ending. Ya, maksudnya dimatiin. Cuma kayaknya itu sih. Cukup disayangkan juga ya. Ada ininya. Maksudnya fans kan pasti ketika ngeliat wah Hugh Jackman udah balik ke MCU, berarti pasti fans pengen Hugh Jackman main Wolverine lagi gitu. Tapi dan feeling gue kalau dikasih cast lain takutnya kecewa orang-orang. Feeling gue kayaknya Hugh Jackman tuh menjadi pintu awal daya tarik orang untuk nge-hype-nya X-Men balik dulu. Cuma ketika dia nggak ikut di project X-Men selanjutnya, awal-awal kayak feeling gue diikutin sih kayaknya sih. Soalnya kan ini dia di universe 10.005 kan. Cuma kalau X-Men tanpa Wolverine juga kocak ya. Maksudnya Hugh Jackman-nya diiniin gitu. Karena di The Marvels gue nggak nonton sih, cuma ngeliat di internet ada Beast kan. Di apa? Nggak tahu gue. Ada di after credits-nya ada Beast. Si Nicholas Hoult. Nggak tahu siapa yang jadi, kayaknya bukan sih. Beast yang udah Beast yang jadul iya. lama. Cuma maksudnya berarti kan dia nge-hint bahwa ke depannya mereka kan ngambil project X-Men. Cuma yang kita nggak tahu apakah si Hugh Jackman sama si siapa? Dave Lincoln ya, X-23-nya akan ke universe utama atau enggak gitu. Atau mereka pengen X-Men 10.005 lagi. Itu yang bingungin di situ sih. Aduh iya lagi. Cuma dengan apa yang kita lihat di Deadpool, kayaknya pengen dibalikin dah feeling gue. Si Wolverine sama X-23. Soalnya di endingnya X-23 balik juga doang kan. Iya kan dia kan mohon untuk apa? Untuk diselamatin. Untuk diselamatin. Cuma kata dia kan nggak bisa, nggak semua kita lihat, kita usahain. Cuma yang nongol cuma X-23 doang. Iya, feeling gua itu X-23 itu bakal atau di the next Wolverine ya? Iya, bisa jadi. The next Wolverine sih feeling gue juga bisa ya. Jadi dibanding dia ngambil resiko recast gitu. Logan baru cewek tapi diganti sekalian. Ya, karena kan di komik juga begitu. Wolverine digantiin sama X-23.
mungkin akan lebih acceptable untuk orang yang baca komik. Iya. Cuma kalau untuk orang awam nggak tahu sih. Iya, Wolverine kok cewek pasti gitu ya, anjir ya. Nah itu sih, tapi menarik sih, gue suka sih, gue suka banget ya. Kayaknya sih memang pengen Hugh Jackman-nya dimasukin sih, feeling gue sih. Kayaknya kalau enggak dimatiin. Cuma masalah gini, kan kayaknya feeling gue Marvel itu kan lagi mau regenerasi juga ya gitu ya. Termasuk juga aktor-aktornya gitu. Udah terlalu tua banget untuk menyentuh. Itu dilema gue juga. Dia sudah terlalu tua untuk bikin universe X-Men. Karena itu harus diribut. Cuma di satu sisi susah untuk menggantikan Hugh Jackman, apalagi di endingnya Deadpool dia masih dihidupin, bro. Terus dibikin apa ya? Dibikin nyatu lah sama karakter lain, sama Deadpool, dibikin ada chemistry-nya gitu. Jadi sayang aja kalau itu cuma untuk nggak dilanjutin. Iya sih, bener sih. Anjir, bagus lagi. Iya deh, gue penasaran banget sih. Udah deh, mending saran gue untuk MCU, lo mending explore di X-Men dulu dah. Yang lain di hold dulu aja. Maksud gue, dimundurin aja tahunnya gitu loh. Biar X-Men dulu kasih untuk fresh. Karena itu bagus banget, kita nunggu banget pasti X-Men. Siapa sih yang nggak nunggu X-Men gitu loh? Siapa yang nggak tahu X-Men juga gitu kan? Cuma ya itu balik lagi, harus di tangan yang tepat. Ya, mentok-mentok kalau misalnya cast baru, ambil lah. Apa namanya? Cast lama dulu, James McAvoy misalnya muncul dikit gitu. Cuma itu ya, James McAvoy menurut gua masih cocok untuk Profesor X. Iya. Umurnya kan masih 40-an, belum 50-an. Cocok. Mau James McAvoy sampai 60 pun menurut gua masih cocok nih Profesor X. Oh iya, tua ya, versi tua ya. Si Michael Fassbender juga masih oke. Cuma itu jadinya bingung gitu loh. Ketika cast-nya sama. Atau nggak di-mix kali ya, Pusing dah. Gara-gara multiverse. Iya sih, mantap sih tapi. Gue satu lagi nih terakhir ini bro. Gue suka banget sama, bukan sarkastik tapi gue nggak expect man. Lo bukan cuma ngatain tentang banyak hal, tapi kayak pas Wolverine dijedotin lagunya tuh Greatest Showman tau gak sih lo ada? Aji gue ngakak banget situ. Lah Aji semua bener-bener kayak apapun yang aktornya mainin tuh kayak kena sarkasan jadi sumpah dah. Gila dah. Banget sih filmnya dah. Gila bro, sumpah gue suka banget. Nah ya. Tapi ini concern gue juga. Apa? Ke film MCU ke depannya. Karena kan film ini benar-benar mengejek MCU dan rumusnya atau template-nya MCU benar-benar diacak-acak di film ini. Iya. Nah ke depannya ketika MCU balik ke format sebelumnya lagi, itu akan boring lagi. Family friendly gitu. Kalau ini kan benar-benar berubah. Atau MCU memang dari Deadpool ini perlahan bukan family friendly nih, tapi nggak segor Deadpool. Jadi atau ya oke lah kalau MCU secara universe tetap family friendly. Tapi menurut gua Deadpool nih hype-nya lagi tinggi dan bagus banget gitu ya. Apalagi ngebawa nostalgia X-Men gitu. Saatnya lu munculin film X-Men dengan lebih dewasa. Itu sebenarnya menurut gua momen kuncinya di situ tuh, lu ngambil gitu sih harus. Momen itu sih. Karena kan jangan tiba-tiba X-Men muncul itu tapi tetap family friendly. Hancur lagi, bro. Jelek kan. Karena yang bikin film Deadpool and Wolverine bagus ini kan ketika film ini berbeda banget sama film-film Marvel yang sudah boring gitu. Kayak The Marvels yang petualangannya udah template banget, bro. Kalau di sini udah beda banget, udah jokes-nya kocak, breaking the fourth wall, R-rated, multiverse. Lu harus tahu ada momen terakhir tuh ending yang orang pada diserang, dia didorong sama Deadpool, tiba-tiba yang keluar Wolverine. Wolverine sama ini, shotnya cuma diem, tapi tangan. Iya. Anjing gue bilang. Kan Wolverine-nya ketinggalan kamera. Iya. Cuma di kamera kayak Deadpool-nya pada kalah semua, terus Wolverine-nya balik gila. Wolverine sendiri bro ngalahin Deadpool, itu keren banget. Iya, Wolverine dan lu gila, gue baru ngeliat tapi Logan juga kejam sih ya. Jangan cuma ini. Gila lu ngeliat si Deadpool ditusuk-tusuk. Iya gila. Wah gila. Ini bener-bener kayak pertarungan dua makhluk yang nggak bisa mati. Perfect banget sih penggambaran di sini. Kayak saling tusuk, nggak ada yang mati, itu keren. Itu sih gue suka banget. Setuju sih. MCU kedepannya memang karena kan udah dewasa juga semua orang yang nonton film Marvel ya, harusnya mereka bisa mengambil jalan yang lebih dewasa. Mungkin Captain America judulnya? New World Order. Atau Brave New World. Iya, Brave New World. Brave New World akan lebih dewasa sih, karena kan politiknya harusnya lebih kental ya. Iya. Itu mengembalikan jalur Marvel yang zaman-zaman Winter Soldier tuh. Harapan gue juga bagus ya. Gue Brave New World itu
Captain America dari trailernya mantap banget sih. Gua akuin bagus sih. Kalau dia Gua suka. mengambil sisi politiknya gitu kayak Winter Soldier tuh, itu bakal keren sih. Udahlah, ambil momennya Marvel. Udah, maksud gua kayak Toy Story 3 aja. Iya. Grow tuh, soal film Pixar loh. Grow loh. Lebih kompleks gitu ya, lebih emosional. Emosional loh, ibu Toy Story loh. Gokil maksud gue. Bisa, menurut gue ini momennya, momentumnya lah. Biarin yang lama-lama kayak The Marvel, Marvel yang ininya ya udah biarin itu udah berjalan ya, biarin berjalan aja gitu loh. Iya. Biarkan nih si momen X-Men inilah gitu. Karena menurut gue sekarang Marvel itu ditinggal 3 pilarnya ya. Thor udah gak usah dihitung lah ya. Thor kayaknya udah bukan. Itu tuh nggak punya apa ya? Icon is yang kayak kita anjing Captain America, gue pengen lihat nih gitu. Lu nggak ada itu sekarang. Dan nggak jelas juga sebenarnya. Maksudnya kasihan juga sih. Waktu itu kan si siapa Black Panther sebenarnya pengen jadi icon kan. Iya. Tragis. Terus Spider-Man juga tadinya mau jadi icon tapi nggak jelas. Maksudnya kontraknya Tom Holland kedepannya bakal main film jadi Spidey lagi atau enggak gitu. Sebelum jelas. Sisanya Captain Marvel bro. Cuma secara film media solo pun nggak menjanjikan gitu. Jadi orang nggak berharap banyak sama Captain Marvel. Iya betul. Susah. Dia harapannya mungkin Captain America, Sam Wilson. Iya dia yang paling. Kita harus lihat sih performanya Captain America. Ngebawa tokoh besar ya maksudnya. Kayak feeling gue justru turning point-nya di Captain America nih. Kalau dia bisa balikin feel Marvel yang lama tuh. Menurut gue kan bisa bangkit lagi. Iya. Tapi dari apa semua ini maksud gue ya, Chris Evans kan balik gitu ya. Yang kita belum pernah lihat cameo dari Tony Stark ya. Nggak mungkin sih. Enggak, tapi lu tuh pernah ada rumornya nggak? Gue nggak tahu sih. Kalau seandainya Tony Stark udah ditutup dengan bagus banget lah, karakternya luar biasa gitu. Kalau seandainya Marvel atau Disney menghidupkan atau bukan menghidupkan ya, ataupun membawa karakter Tony Stark lagi gitu ya, hopeless ya. Maksud gue, paling gue lihat ya. Kalau dua-duanya tolol, Marvel tolol, Robert Downey juga tolol kalau mau balik lagi. Iya, maksud gue itu akan jadi tolol. Padahal ya seenggaknya Iron Man Tom Cruise lah. Jadi kalau tadi di Deadpool tadi ada, tiba-tiba pas happy-nya. Tadi kita tahu sih 616. Maksudnya kayak kalian ngomong tentang Iron, maksudnya ada topeng Iron Man, tiba-tiba ada kayak Tom Cruise nongol kayak itu yang harusnya ada di Multiverse of Madness bro. Kan tadinya kan ini kan kayak mau ada isu-isunya Iron Man mau Tom Cruise. Karena Illuminati nggak mungkin nggak ada Iron Man. Yang ada apa? Mr. Fantastic ya kan. Itu keren tuh cameo-nya. Ada siapa lagi? Doctor Strange gitu segala macam. Tapi nggak ada Iron Man. Tolol aja. Harusnya nongol di situ. Deadpool lebih berani menurut gue. Tapi iya sih. Iya, Deadpool lebih gila bro. Deadpool lebih madness dari Doctor Strange bro. Itu judulnya tuh. Lebih memuaskan. Multiverse-nya juga lebih apa ya? Stake-nya lebih keren gitu. Iya, dan maksud gue sentuhan gimana film Deadpool ini ngeblend ke MCU itu hebat. Maksud gue sangat smooth, enak diikutinnya. Lu Marvel harusnya buka mata deh, maksud gue nih penonton-penonton lu se-enjoy ini nonton Deadpool gitu loh. Iya sih. Tapi kita nggak tahu sih, karena kan mereka masih ada target yang Avengers apa itu. Tapi kan kasus yang Kang ya? Iya. Cuma katanya mau diganti jadi apa? Itu Secret War apa gitu. Iya, tapi maksud gue itu aja lu udah ngubah plan besar dan ngubah karakter itu udah makin iya. Udahlah maksud gue tadi singkirin dikit ya pelan, undur aja. DC juga nggak buru-buru ya. DC juga masih panjang aja, masih lama. Gitu ya, lu mainin aja X-Men-nya. Gue penasaran sih, maksudnya mereka masih pengen menggali multiverse atau enggak? Karena udah setelah ini. Karena udah kompleks banget sih. Iya. Wah, itu udah benar kusut sih. Hype-nya justru bukan di universe dia sekarang. Iya. Bukan di universe 616, di sini anjir. Di 10.005. Oh, demand yang 10.005 maksud gua even ketika mungkin ada keceleknya juga tapi bawa nostalgia juga, harapan tinggi juga ketika No Way Home. Munculnya Spider-Man 2 itu aja banyak demand yang lanjutin dong. Yang ini ada lanjut dong maksud gue. Ya kan kayak gitu-gitu. Jadi ada demand mereka itu jadi loh. Bingung ya. Iya, dan gue yakin aktornya mau aja kalau misalnya dibayar ini ya.
Andrew Garfield apalagi masih capable banget Iya menurut gue. Justru malah jadi senjata makan tuan ya mereka membahas multiverse ini menurut. Ketika lo mengasih konsep yang lebih menarik daripada universe lu sendiri, orang akan lebih milih. Ini tuh menurut gue momennya kayak No Way Home gitu loh. Ada harapan kayak anjir, nah dia sebenarnya ngebawa itu tadi sih menurut gue, Wolverine ditaruh di film ini dengan bagus dan ditutup dia tidak mati. Iya. Makanya senjata makan tuan. Balik lagi kayak No Way Home. Iya. Kayak orang lebih prefer nonton karakter yang lain daripada karakternya dia yang sekarang gitu. Lebih prefer nonton Wolverine, ya kan, X-Men yang punya Fox, lebih prefer nonton Andrew Garfield atau Tobey Maguire daripada Captain Marvel lah. Siapa yang udah nggak jelas sekarang isinya. Iya, udah suara. Marvel, come on, kita tunggu. Gue tapi sangat menunggu Marvel langkah selanjutnya apa sih dengan Disney. Gitu. Ya, at least kalau lu mau bergerak naikin rating aja lah, nggak usah family friendly banget gitu. Seenggaknya nggak mesti segor. Mereka menunggu jawaban Captain America sih, feeling gue. Tapi Captain America politik banget sih. Tadi kita lihat trailer. Kayak mereka menunggu itu sih. Maksudnya respon dari audiens apakah mereka masih tertarik apa enggak nih sama karakter kita yang dari tahun 2010-an itu. Mungkin misalkan flop gitu di bioskop, mereka bakal ngambil multiverse lagi. Tapi yang Falcon itu dia masih jadi Falcon ya, yang seriesnya ya? Seriesnya yang mana ya? Falcon kan? Falcons. Ya udah, seriesnya udah nggak ada kan? Udah nggak ada ya? Terakhir kan yang Falcon and Winter Soldier. Iya, itu kan transisi dia menjadi Captain America. Oh iya, masih transisi. Dilanjutinnya di film. Cuma mantep sih, lu bukan Steve Rogers gitu. Iya, tapi mantep sih. Ada Red Hulk juga. Itu ya menarik lah menurut gua. Keren. Oke, kita tunggulah. Guardian of Galaxy sudah ditutup dengan cantik. Menurut gua James Gunn berhasil. Tapi mau lanjutannya juga. Iya sih, cuma maksud gue masih nggak jelas sebenarnya mereka ke depannya akan seperti apa, apalagi tapi kocak juga sih James Gunn kayak gue buat bagus gue tinggal. Bye guys. Ya kan? Terus juga maksud gue Deadpool juga termasuk kan trilogi ya, udah selesai maksud gue tuh. Kita nggak tahu juga masa apakah akan ada film selanjutnya atau enggak. Iya. Ya itu sih, semua gara-gara Kang juga sih anjing. Iya, jelas Kangnya nih. Oke lah guys. Menarik juga nih diskusi spoiler ini akan menjadi mungkin potongannya bisa kita taruh TikTok kayaknya. Dibanding gue buat TikTok sendiri mending potongan aja bro Marvel ke depannya. Segitunya lah dari Sinema Tengah Malam dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.